Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan mendengarkan mengapa sih Amerika dengan pergantian beberapa presiden mereka selalu memihak Israel. Apa yang menjadi alasan mereka selalu ada di pihak Israel? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Hari ini saudara sekalian, kita akan belajar satu kebenaran firman dengan tema alasan Amerika selalu di pihak Israel. Kita menyaksikan adanya demo-demo di beberapa kampus di Amerika, demo-demo di beberapa kota di Amerika untuk menyatakan dukungan kepada Palestina serta protes mengapa Amerika selalu memihak Israel. Namun demo-demo ini tidak menyurutkan dukungan Amerika kepada Israel. Tentunya hal ini membuat banyak pertanyaan, mengapa Amerika selalu ada di pihak Israel? Ada orang-orang yang penasaran. Nah, izinkan saya hari ini membagikan atau menjawab dengan 3 alasan. Apa penyebab Amerika selalu ada di pihak Israel? Alasan yang pertama adalah bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan. Jadi ini adalah alasan yang pertama mengapa Amerika selalu di pihak Israel. Yang pertama sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan. Terdapat 80 juta orang Kristen Injili di Amerika yang mempercayai janji berkat dari Tuhan saat memberkati keturunan Abraham, keturunan Ishak, dan keturunan Yakub. Di Amerika sendiri ada sekitar 6 juta orang Amerika keturunan Yahudi. Tetapi mayoritas 80 juta orang Kristen Injili di Amerika mempercayai tentang janji berkat dari Tuhan yang ada di Alkitab saat mereka atau Amerika memberkati keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah bangsa Israel. Mana bukti ayatnya? Maka kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dari Mesopotamia, dari daerah Irak, dibawa Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Ayat yang kedua, dikatakan, Aku Tuhan akan membuat engkau, Abraham, menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ingat bahwa, saudara sekalian, bukan soal jumlahnya saja keturunan Abraham akan besar, tetapi nama Abraham masyhur dan keturunan Abraham akan menjadi berkat. Dan hari-hari ini semua itu digenapi bagaimana saudara sekalian para penemu dunia yang menemukan berbagai hal-hal penting bagi kehidupan manusia, mayoritas adalah keturunan Yahudi. Ayat yang ketiga, Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini merupakan janji Tuhan. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau orang memberkati Abraham dan keturunannya, Tuhan berjanji, maka Tuhan akan memberkatinya. Sebaliknya orang yang mengutuk Abraham dan keturunan Abraham, justru orang itu akan hidup dalam kutuk. Nah, orang-orang Kristen Injili di Amerika percaya bahwa sikap dan perlakuan baik terhadap bangsa pilihan Tuhan, terhadap Israel, merupakan ketaatan mereka kepada
perintah Tuhan. Saudara sekalian, jadi alasan yang pertama mengapa Amerika selalu di pihak Israel, karena bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan. Pertanyaannya, benarkah bangsa Israel yang sekarang ini sama dengan bangsa Israel pada zaman Alkitab? Jangan-jangan mereka yang sudah berserak-serakan campur kawin dengan banyak bangsa-bangsa lain, dan ternyata bukan lagi bangsa Israel yang asli. Paling tidak, walaupun sekian ribu tahun bangsa Israel tersebar ke berbagai negara, dan sekalian tidak punya negara, tapi akhirnya tahun 48 mulai berdiri kembali negara Israel. Sekalian, tapi kita bisa lihat bahwa bukti-bukti bahwa bangsa Israel hari ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub adalah apa? Selain dari garis keturunan keluarga. Ingat bahwa orang Israel itu, sekalian, adalah orang yang teliti soal family tree, ya. Ingat dalam Matius 1 aja diceritakan detail, ini anaknya siapa, ini melahirkan siapa, ini melahirkan siapa. Dan orang-orang Yahudi itu mereka mempunyai yaitu family tree, garis keturunan keluarga. Dan mereka, saudaraku, percaya bahwa ini dari nenek moyang dari mana dan sebagainya. Lalu juga bangsa Israel sekarang satu-satunya bangsa yang memegang kitab Taurat Musa sebagai dasar iman kepercayaan mereka. Lalu juga penggunaan bahasa Ibrani, bahasa, saudaraku, yang dipakai oleh orang Yahudi pada perjanjian lama di Alkitab, yaitu bahasa Ibrani yang digunakan hari ini oleh bangsa Israel sebagai bahasa sehari-hari. Kalau Anda belajar sejarah, tadinya orang-orang Yahudi yang kembali ke Israel, mereka nggak bisa bahasa Ibrani kembali, karena mereka udah bercampur dengan berbagai bangsa-bangsa lain. Tapi akhirnya, sekalian, pemerintah Israel kembali mengajarkan, menerapkan bahasa Ibrani, dan itu berhasil. Sehingga bahasa Ibrani sesuai dengan perjanjian lama di Alkitab, itu menjadi bahasa sehari-hari mereka. Bahkan bangsa Israel sekarang, budayanya, value atau nilai-nilai yang mereka anut dan pegang, itu sesuai dengan kitab Taurat Musa. Nah, apa aplikasinya bagi kita hari ini? Apa relevansinya? Bagaimana sikap kita terhadap orang Israel? Tentu pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau ikut memberkati Israel, ataukah kita ikut-ikutan terhasut untuk mengutuki Israel? Secara pribadi, saya mau memberkati Israel, bukan karena kesempurnaan mereka. Israel punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan, tetapi saya mau memberkati Israel karena saya pegang janji Tuhan. Saya percaya bahwa Alkitab, janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Ayo yang setuju coba ketik katakan janji Tuhan ya dan amin. Yang pasti soal konflik Israel-Hamas bukanlah masalah agama. Nah, ini kita yang harus jeli. Yang pasti konflik Israel dan Hamas yang terjadi sekarang ini bukan masalah agama. Karena ada orang Palestina Kristen, ada orang Palestina Muslim, dan masih ada juga orang Palestina mungkin juga agama yang lain. Tetapi sekalian, ini adalah masalah geopolitik, masalah teroris Hamas, proksi Iran yang akhirnya 7 Oktober tahun kemarin telah membunuh sekian banyak, dan sampai hari ini ada sekitar 125 orang tawanan dari Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Dan sekalian, konflik Israel-Hamas ini adalah jelas masalah keamanan bagi Israel. Jadi mari kita secara fair, secara logika, kita harus bisa melihat dengan mata terbuka. Jangan kita kemudian terpancing hanya dengan hasutan, kebencian, hater, saudaraku, untuk kita ikut kemudian mengutuki atau memusuhi Israel. Korban yang berjatuhan dari Israel cukup banyak, tetapi korban yang berjatuhan dari pihak Palestina cukup besar. Sekalian, jelas kita nggak setuju dengan perang. Kita berdoa bagi perdamaian supaya perang segera berhenti. Tetapi sekalian, ternyata kalau kita lihat dunia internasional hanya menekan Israel atas tuduhan genosida.
Tetapi mengapa dunia internasional tidak menekan Hamas, kelompok teroris itu, untuk segera membebaskan para sandera dari Israel sebanyak sisa 125 orang atau 130 yang saudaraku dilakukan sejak 7 Oktober 2023 kemarin. Nah, seandainya Hamas mau melepaskan semua tawanan itu, sandera itu, saya yakin Israel juga akan menghentikan perang. Kenapa? Karena mereka mau mengejar, saudaraku, tawanan itu. Mengapa dunia internasional hanya menyalahkan Israel dengan banyaknya korban wanita dan anak-anak? Tetapi mengapa dunia internasional tidak meminta Hamas agar tidak lagi memakai tameng manusia, tidak lagi memakai wanita dan anak-anak sebagai tameng manusia atau human shield terhadap serangan Israel? Saudaraku, ini kalau Anda lihat sudah cerita lama bahwa seringkali Hamas memakai wanita dan anak-anak sebagai tameng supaya Israel, saudaraku, tidak menggempur mereka. Tapi dari balik wanita dan anak-anak itu, Hamas mulai menyerang Israel. Dan saudara sekalian, akhirnya demi bertahan bagi warganya, bagi wilayahnya, Israel akhirnya, saudaraku, menyerang. Dan lalu begitu ada korban wanita dan anak-anak, lalu kelompok Hamas teriak-teriak tentang pelanggaran HAM dan sebagainya. Jelas saudara sekalian, mari kita berdoa bagi perdamaian, tapi kita harus belajar fair dan kita harus belajar bisa terbuka. Mengapa Hamas tega mengorbankan para wanita? Mengapa Hamas tega mengorbankan anak-anak sipil dari Palestina? Jelas di sini bahwa Hamas rela mengorbankan rakyat Palestina demi kepentingan kelompok mereka, bukan kepentingan rakyat Palestina. Sudah ada banyak bukti-bukti bagaimana ternyata bantuan-bantuan, makanan dan sebagainya belum sampai ke rakyat Palestina, rakyat sipil sudah dibajak dulu oleh orang-orang Hamas. Dan Anda mengerti, ini selalu terjadi di mana-mana, yang namanya korupsi, yang namanya penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Tapi mari kita belajar untuk kita berpikir jernih agar kita, saudara sekalian, tetap memberikan bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan. Sekali lagi, terserah dengan pilihan kita. Dan saudara, orang boleh bebas memilih. Tetapi sekali lagi, kita tidak setuju perang. Kita berdoa agar terjadi perdamaian. Ayo yang mau katakan Israel bangsa pilihan Tuhan. Coba katakan Israel bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, apa penyebab Amerika selalu di pihak Israel? Jawaban yang kedua adalah bukti kecerdasan Amerika. Menarik sekali karena Amerika sadar bahwa Israel adalah pusat orang-orang cerdas. Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan adalah para penemu-penemu. Sehingga Amerika sadar bahwa Israel adalah pusat kekuatan teknologi. Baik teknologi keamanan, teknologi militer, teknologi suraku kimia, bioma, teknologi sibernetika, kemudian teknologi pertanian, pertanaman, teknologi apa saja. Ternyata Israel adalah pusat kekuatan teknologi. Dan Amerika akan membeli terlebih dahulu teknologi-teknologi penemuan Israel itu. Israel adalah negara yang memiliki hadiah Nobel penemuan terbanyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. Coba Anda lihat, para penemu-penemu baik kimia, dunia kedokteran, pertanian, bahkan saudaraku penerima Nobel perdamaian, bahkan juga pemusik-pemusik hebat, ya, itu semua keturunan orang-orang Yahudi. Nah, jadi saudara sekalian, Amerika mendukung Israel. Kenapa? Karena ini bukti kecerdasan Amerika. Apakah Amerika bersikap baik terhadap Israel karena ada faktor keuntungan? Ya, pasti jelas Amerika akan mendapat keuntungan saat mendukung Israel. Jadi selain alasan karena rohani, karena saudara sekalian mereka mau memberkati, bersikap mendukung bangsa pilihan Tuhan, tetapi juga ya tetap namanya politik, ada yaitu saling menguntungkan. Amerika jelas tidak mau ketinggalan teknologi terhadap para yaitu pesaing adik kuasa yang lain. Amerika mendekati Israel, Amerika mendukung Israel,
supaya Amerika tidak ketinggalan secara teknologi terhadap Tiongkok, terhadap China, terhadap Rusia, maupun terhadap negara-negara lain. Amerika mau berkolaborasi dengan Israel agar mereka menjadi negara terdepan dan termaju akibat bergaul dengan bangsa yang cerdas. Lihat, Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa bergaul dengan orang cerdas menjadi cerdas, tetapi siapa berteman dengan orang-orang bebal menjadi malang. Dan saya, saudaraku, melihat bahwa inilah alasan kedua kenapa Israel selalu mendukung, Amerika selalu mendukung Israel, karena bukti kecerdasan Amerika. Saudara sekalian, apa aplikasinya bagi hidup kita hari ini? Orang cerdas suka bergaul dengan orang yang lebih cerdas. Saya ulang lagi, orang cerdas suka bergaul dengan orang yang lebih cerdas. Minimal agar tidak terlihat kebodohan kita, maka bergaulah dengan orang-orang cerdas, supaya kita juga jadi cerdas. Lihat, Amsal tadi berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, ya, Amerika sadar bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini adalah bangsa-bangsa yang cerdas, yang punya, saudaraku, penemuan-penemuan yang hebat, yang cara berpikirnya luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman pengacara orang keturunan Yahudi, saudaraku, dan dia berkata bahwa ketika orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian, mereka kaget karena Alkitab berkata, Tuhan akan berikan tanah yang limpah susu dan madunya. Tapi ternyata justru tanah yang tandus, sebagian besar adalah padang gurun dan sebagainya. Tapi akhirnya orang Israel tidak marah kepada Tuhan, tidak kecewa, tetapi justru mereka sadar menangkap apa maksud Tuhan. Dan ternyata, saudara sekalian, walaupun kenyataannya padang gurun, di tanah perjanjian bahkan juga banyak, saudaraku, tempat-tempat tandus, lalu mereka sadar bahwa justru yang harus mereka gali pertama bukanlah tanah yang tandus, tapi yang harus mereka gali pertama adalah otak mereka, kepandaian mereka. Lalu mereka, saudaraku, masing-masing menekuni, belajar, menemukan, meneliti bidang-bidang tertentu, terutama soal air, soal pertanian. Wow, sekarang nggak ada saingannya. Lihat bagaimana Israel sudah bisa menemukan sebuah alat mesin, saudaraku, seperti genset begitu ya. Tapi kemudian, saudaraku, menghirup udara panas dari gurun, tapi kemudian nanti di ujungnya keluar jadi tetesan-tetesan air segar yang siap untuk diminum, yang siap untuk dikonsumsi. Wow, keren. Dari udara panas diolah lalu jadi air. Bahkan Israel menemukan, saudaraku, teknologi yaitu siraman dengan tetesan, dengan teknologi komputer. Sehingga setiap tanaman itu, saudaraku, akhirnya ditetesi dengan komputer berapa menit sekali, berapa tetes. Dan itu tidak akhirnya memboroskan air, karena air jarang di sana. Dan akhirnya pertumbuhan pertanian luar biasa. Akhirnya Israel bisa mengekspor buah-buahan. Di Amerika kami banyak, saudaraku, bisa nikmati buah-buahan dari Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel adalah orang-orang yang cerdas. Nah, aplikasinya bagi kita hari ini, maukah kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas? Makanya kalau lihat orang cerdas, lebih pandai, lebih sukses, jangan malah dimusuhi, tapi malah belajar, dekati. Saya baru melihat pidato Presiden terpilih Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Lalu dia pidato di depan para pemimpin NU, dan dia berkata bahwa setelah dia kalah 2 periode dalam pemilu sebelumnya dengan Presiden Jokowi, akhirnya, saudaraku, Pak Prabowo sadar bahwa Pak Jokowi ternyata lebih teliti dan lebih cerdas, lebih pandai daripada Pak Prabowo. Justru akhirnya Pak Prabowo mau belajar dari Jokowi. Dan akhirnya ketika ditawari untuk menjadi Menteri Pertahanan, dalam tempo singkat, akhirnya Pak Prabowo mengiyakan. Dan akhirnya, saudara sekalian, ketika Pak Jokowi tanya apakah Pak Prabowo mau
jadi presiden 2024 untuk Indonesia dengan melanjutkan program-program Jokowi. Lihat akhirnya Pak Prabowo kita siap, dan akhirnya diinstruksikan ini dan sebagainya, dan akhirnya saudaraku terpilih sebagai presiden Indonesia yang akan dilantik beberapa bulan ke depan. Dengan berbagai kontroversi tentunya, paling tidak kita bisa belajar dari Pak Prabowo, orang yang saudaraku akhirnya justru mau belajar dari Pak Jokowi yang lebih pandai. Nah, kita jangan sampai keliru. Lihat orang lebih pandai, orang lebih maju, jangan malah benci, sirik, malah dijatuhkan, malah dijelek-jelekkan, dimusuhi. Keliru. Mari kita belajar prinsipnya Amerika. Lihat Israel bangsa yang cerdas, maka mereka mendekati, dan ini adalah bukti kecerdasan Amerika. Ya, dan Anda mengerti saudara sekalian, inilah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Ayo, yang mau katakan, saya mau belajar dari orang yang lebih cerdas. Haleluya, ya kan? Nah, paling tidak, saudaraku, di antara berbagai kontroversi Israel, kita bisa belajar, saudaraku, ya, kecerdasan orang-orang Israel. Memang, saudaraku, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi punya banyak keunikan, karakter, bahkan juga kelemahan. Tapi paling tidak mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan menyertai, memberkati, termasyur, dan Tuhan memberi hikmat kepandaian seperti kepada Raja Salomo, seperti kepada Daniel. Dan orang-orang Yahudi, saudaraku, itu orang-orang yang hebat. Lihat dalam dunia fashion hari ini. Kalau Anda tahu, para penemu, perancang-perancang mode, dan sebagainya, yang top-top sebagian besar keturunan Yahudi. Lihat bagaimana YouTube dan semua Facebook dan Google, bahkan saudara Amazon, apapun, itu sebagian besar adalah dari keturunan orang Yahudi yang cerdas. Jadi, belajar lebih cerdas saat kita mau berdekat dan belajar dengan orang yang lebih cerdas. Yang ketiga, yang terakhir, apa penyebab Amerika selalu ada di pihak Israel? Yang ketiga adalah penggenapan nubuat Alkitab. Sebagai penggenapan nubuatan Alkitab. Saudara sekalian, mana buktinya? Coba kita lihat, saudaraku. Kebaikan dan dukungan Amerika ternyata sedang menggenapi nubuatan dari Alkitab. Kalau Anda baca dalam Yesaya 60, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Jelas Sion bicara tentang Yerusalem, Sion bicara tentang Israel. Dan Yesaya 60, nanti Anda baca dari ayat pertama sampai selanjutnya, merupakan nubuatan Tuhan yang berisi janji pemulihan dan kebangkitan kembali bangsa Israel. Bangsa Israel akan kembali bangkit setelah ribuan tahun berserakan ke bangsa-bangsa, serta tidak punya negara sendiri. Dan lihat, salah satunya Yesaya 60 ayat keempat. Kita berkata, ini firman dari Nabi Yesaya menulis kepada bangsa Israel, firman Tuhan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berimpun kepadamu. Siapa? Yaitu keturunan orang-orang Yahudi. Semua akan datang berimpun kepadamu. Kembali berimpun pulang ke tanah perjanjian. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dari negeri-negeri yang jauh akan datang keturunan Israel. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Berarti kalau digendong itu ada yang menolong. Dan lihat ada gerakan-gerakan Sionis, yaitu gerakan untuk memulangkan kembali bangsa pilihan Tuhan. Dan Yesaya 60 ayat yang keempat ini, apakah sudah digenapi? Sudah. Tepatnya 14 Mei tahun 1948, merupakan penggenapan berdirinya kembali negara Israel. Dan oleh gerakan Sionis, maka berdatanganlah keturunan Yahudi dari berbagai negara, yang setelah berserakan ribuan tahun sebelumnya. Saudara, makanya kita harus tahu bahwa penggenapan ini merupakan membuktikan bahwa di zaman terakhir ini adalah akhir zaman di mana Tuhan segera datang kembali. Dan lihat apa kaitannya dengan Amerika. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-5. Pada waktu itu engkau, Israel,
akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau Israel akan tercengang dan akan berbesar hati. Perhatikan nubuatan ini, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan kalau Anda belajar ayat ini sedang dan sudah dikenapi, Amerika dipakai Tuhan untuk memberkati Israel, bukan hanya dengan dukungan politik. Tetapi tahukah Anda, Amerika merupakan negara yang dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuatan bagi datangnya kelimpahan dari seberang laut, bagi datangnya kekayaan bangsa-bangsa kepada Israel. Saudara sekalian, Presiden Amerika yang ke-33, yaitu Harry Truman, adalah pemimpin dunia pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Israel sebagai negara Yahudi yang sah pada tanggal 14 Mei 1948. Hanya 11 menit setelah pembentukan Israel, maka Presiden Amerika Harry Truman mendukung dan mengakui secara resmi. Amerika Serikat mulai mendukung Israel sejak 1948. Pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Israel bernama David Ben-Gurion. Dan David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama ini, akhirnya diabadikan menjadi nama airport di Israel, yaitu Ben-Gurion, sampai sekarang. Dan inilah dukungan Amerika Serikat sejak berdirinya negara Israel kembali 1948. Masih dipimpin oleh Ben-Gurion sampai hari ini ketika Israel dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Sementara itu, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Israel terbentuk ketika Duta Besar Amerika Serikat yang bernama James Grover McDonald menunjukkan, saudaraku, sebuah hubungan diplomatik sejak 28 Maret 1949. Sejak itu setiap tahun, lihat, sejak itu setiap tahun negara Amerika menolong Israel dengan berbagai bantuan, baik itu militer, termasuk juga bantuan dana. Saudara sekalian, Anda tahu setiap tahun sejak tahun 1948 sampai hari ini, tiap tahun ada anggaran negara Amerika yang cukup besar, yang ditransfer, yang dikirim kepada Israel. Tahun 2020 saja tercatat Amerika memberikan sebesar 3,8 miliar US dollar. 3,8 miliar US dollar atau sekitar 55 triliun rupiah. Itu adalah dari pemerintah Amerika resmi. Mereka membantu tahun 2020 dengan memberikan 3,8 miliar US dollar Amerika. Dan ini adalah bentuk bantuan kepada Israel. Dan ini merupakan bagian dari komitmen tahunan jangka panjang yang dibuat di masa pemerintahan Presiden Amerika Barack Obama. Bahkan tanggal 25 Oktober 2023, Amerika memberikan bantuan keuangan tanpa syarat kepada Israel sebesar 14 miliar US dollar Amerika atau setara 218,9 triliun rupiah. Dan diberikan oleh Presiden Amerika sekarang atas persetujuan anggota Senat dan Kongres, yaitu Presiden saudaraku Joe Biden. Dan lihat bagaimana ini ayat digenapi. Ternyata kenapa Tuhan bisa pimpin Amerika untuk sekalian mendukung Israel. Bukan hanya jargon, hanya ngomong politik, hanya teriak-teriak perang dan sebagainya. Enggak. Tapi sejak tahun 1948 sampai hari ini, tiap tahun ada anggaran dana yang besar dari Amerika untuk Israel. Lihat, ini kan menggenapi janji Tuhan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dari benua yang lain, dari benua Amerika ke benua Afrika, ke benua Arab, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Wow, ini benar-benar digenapi.
Bahkan sekarang lihat lompat Yesaya 60 ayat 10. Tuhan berkata sebagai sebuah nubuatan bagi Israel, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau, Israel. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka, bukan cuma satu raja, tapi raja-raja mereka ada kontinu, ya kan? Dan saudara sekalian, Amerika menjadi salah satu negara asing yang ikut membangun tembok Israel. Dalam pengertian arti rohaninya, ikut membangun pembangunan negara Israel, bahkan membangun kekuatan militer Israel. Dan saudara sekalian, bahkan raja-raja mereka akan melayani mereka. Lihat, ini bicara tentang pemimpin sebuah negara. Sejak Presiden Amerika ke-33, Harry Truman, dilanjutkan ke setiap Presiden Amerika yang berkuasa. Sampai hari ini, Presiden Amerika yang ke-46, lihat dari Presiden ke-33 sampai Presiden ke-46, Joe Biden, tetap membantu dan mendukung Israel. Benar-benar dikenapi, raja-raja mereka akan melayani Israel. Orang asing akan membangun tembok. Ini berbicara tentang perlindungan, kekuatan sebuah kota, sebuah negara. Ayat yang terakhir lihat, benar-benar dikenapi oleh Amerika. Yesaya 60 ayat 16. Engkau Israel akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Menghisap susu, ini berbicara seperti anak yang baru lahir, yang harus, saudaraku, disusui oleh ibunya. Dan ini bicara apa? Engkau Israel akan menghisap susu bangsa-bangsa. Lihat, sejak berdirinya negara baru, yaitu Israel 1948, Amerika sudah mendukung Israel. Sampai dikatakan dan akan minum susu kerajaan-kerajaan. Artinya bukan lagi disusui, tapi minum. Jadi sudah mulai kuat dan sudah mulai dewasa. Lihat, saudara sekalian, sampai akhirnya Israel hari ini menjadi negara maju. Kekuatan militer, ekonomi, dan juga pangannya luar biasa. Nah, salah satu nubuatan bagi Israel, mereka akan mengenal Yesus, Sang Juru Selamat mereka. Ini yang kita doakan dan kita percaya. Juga pasti akan dikenapi. Lihat kalimat terakhir dari ayat 16 dari Yesaya 60 ini. Dikatakan bahwa maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Kita terus berdoa agar orang-orang Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini, saudaraku, sudah cukup banyak orang-orang Yahudi di Israel yang makin terus bertambah menjadi Yahudi mesianik, yaitu orang-orang Yahudi yang mau percaya Yesus. Di Amerika juga cukup banyak orang-orang Yahudi yang akhirnya mengenal Yesus, Sang Juru Selamat. Kita berdoa dalam nama Yesus, ini akan makin banyak orang-orang Yahudi yang terima Yesus. Dan ingat saudara sekalian, mengapa orang-orang pilihan Tuhan ini sempat menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus? Bukankah Paulus menjelaskan dalam kitab Roma, seperti pohon zaitun yang asli, karena tidak menghasilkan buah, maka itu dipatahkan, lalu dicangkokkan zaitun yang liar. Ini gambaran Israel, bangsa pilihan Tuhan, karena menolak Yesus, menyalibkan Yesus. Maka kita, bangsa kafir, bangsa bukan non-Yahudi, dicangkokkan. Kita dulu bangsa-bangsa terima keselamatan dalam Yesus. Tapi setelah genap, Tuhan berjanji bahwa aku akan kembali memasang atau membuat tunas asli itu, zaitun asli, bangsa Israel, untuk juga boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dan lihat dalam kitab Wahyu, salah satu nubuatan, pada waktu nanti Antikris berkuasa mengepung Israel, Israel lari ke Yordan, dan lihat ada 144.000 orang Israel untuk pertama kalinya waktu itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka diangkat Tuhan ke surga. Penglihatan daripada kitab Wahyu 12 dari Rasul Yohanes, wanita yang hamil dengan 12 bintang, bulan dan matahari. Dan wanita hamil itu melahirkan anak. Dan ini bukan jasmani, ini bukan Maria, Bunda Maria bukan, ini juga bukan gereja, tapi orang Israel. Akan ada 144.000 orang Israel pertama kali menerima Yesus
pada zaman antikris berkuasa. Tapi kita percaya hari-hari ini juga kita terus berdoa bahwa akan makin banyak orang Yahudi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa aplikasi bagi kita hari ini? Jadilah bangsa yang ikut menggenapi rencana Tuhan. Kita tahu alasan mengapa Amerika selalu mendukung Israel, karena ini adalah penggenapan nubuatan Alkitab. Jadilah orang-orang yang mau ikut menggenapi rencana Tuhan. Dan salah satu rencana Tuhan adalah kita beritakan Yesus kepada keluarga kita. Kita beritakan Yesus kepada teman-teman kita. Dan kita bawa mereka kepada Tuhan. Ini adalah rencana keselamatan yang harus kita ikuti. Hari ini kalau ada saudara yang mendengarkan program ini dan kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur tinggalkan Tuhan, kembali pada Yesus, kembali pada Yesus. Hiduplah kembali dalam rencana Tuhan. Jangan tinggalkan rencana Tuhan, jangan keluar dari rencana Tuhan. Kalau ada saudara, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang kecewa dengan berbagai tantangan, dengan berbagai kekecewaan, kembali bertobat, kembali kepada rencana Tuhan. Dan saudara sekalian, salah satu rencana Tuhan juga adalah kita ikut memberkati Israel. Kalau tidak bisa memberkati Israel dengan harta atau uang, seperti Amerika, tapi minimal berkati Israel dengan doa saudara. Katakan shalom bagi Israel, shalom bagi Yerusalem. Dan nyatakan dukungan kita. Dukung bisnis-bisnis yang mensupport Israel. Jangan justru ikutan memboikot produk-produk Israel. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk daripada kita ikut menggenapi rencana Tuhan. Dan kalau Tuhan berkati kita, minimal seumur hidup sekali Anda bisa siara rohani ke Israel. Dan saya yakin, saudara sekalian, ini akan memberikan sebuah berkat khusus, bahkan juga akan mendewasakan iman kita, karena kita tidak hanya baca dari Alkitab, tapi secara pribadi kita melihat tempat-tempat di mana dulu, saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu Yesus pernah ada, bahkan juga, saudara sekalian, para peristiwa-peristiwa perjanjian lama yang akan membuat kita makin bertumbuh iman kita. Ayo yang mau coba katakan, saya mau ikut menggenapi rencana Tuhan. Saya mau ikut menggenapi rencana Tuhan. Kesimpulannya, sekarang kita tahu apa alasan mengapa Amerika selalu mendukung Israel. Dan ada 3 alasan yang kita sudah belajar. Yang pertama, sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa pilihan Tuhan. Jangan kita ikut memusuhi, mengutuki bangsa pilihan Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang memberkati, mendukung Israel. Yang kedua, bukti kecerdasan Amerika. Sekalian, bergaul dengan orang yang lebih cerdas. Belajar dari mereka yang lebih sukses. Supaya kita juga makin cerdas dan makin sukses. Dan yang ketiga, penggenapan nubuatan Alkitab. Lihat bagaimana kekayaan bangsa-bangsa datang dari bangsa-bangsa seberang laut. Bahkan raja-raja akan melayani Israel. Dan itu digenapi oleh bangsa Amerika. Haleluya. Ayo yang mau coba katakan, saya mau memberkati Israel. Katakan, saya mau memberkati Israel. Selagi kita tidak mau terlibat dalam soal politik, karena politik selalu ada, saudaraku, hal-hal yang kotor dan sebagainya. Tapi kita sebagai bangsa pilihan Tuhan secara rohani, mari kita juga memberkati bangsa Israel secara jasmani. Dan saudara sekalian, Jumat ini jam 7 malam saya akan sampaikan sebuah tema di Meja Mujizat dengan tema nubuatan Alkitab bagi Liga Arab. Nubuatan Alkitab bagi Liga Arab. Anda bisa ikuti Jumat ini jam 7 malam. Hari ini siapa saudara yang mau sungguh-sungguh mengalami, saudaraku, hidup yang diberkati? Kita mau, saudaraku, menjadi orang yang diangkat lebih cerdas lagi, menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, menggenapi nubuatan firman, menggenapi rencana Tuhan, bahkan juga ikut mendukung bangsa pilihan Tuhan. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat semua rencanamu, buat semua firman-Mu. Hari kami belajar 3 alasan mengapa Amerika mendukung Israel, apapun yang terjadi. Hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biar kami mau ikut rencana Tuhan, biar kami mau menjadi orang yang lebih cerdas, lebih sukses, lebih berhasil, bukan untuk diri kami, agar kami bisa menjadi berkat di mana-mana. Tuhan, ajar kami untuk mendukung bangsa pilihan Tuhan, sebab kami percaya kami juga akan menikmati berkat Abraham,
selain karena iman percaya pada Yesus, tapi juga karena kami juga mendoakan. Sebabnya kami berdoa, Shalom Yerusalem. Kami memberkati Israel, kami juga memberkati bangsa-bangsa, termasuk Palestina, kami memberkati Mesir, kami memberkati Iran, kami memberkati Libanon, kami memberkati Tuhan Rusia, bangsa-bangsa, kami memberkati Amerika, kami memberkati Indonesia, dimanapun kami berada. Kami percaya anugerah-Mu menyertai. Selamatkan bangsa-bangsa ini Tuhan, terutama Israel, untuk akhirnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, seperti yang sudah Kau nubuatkan Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Aku berdoa juga sekarang, berkati semua sahabat Mezbah Mujizat, apapun masalah yang kami hadapi, Kau memberkati Tuhan, yang menolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Oh Tuhan, tolong dengan cara ajaib. Kami percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin itu akan sangat besar kuasanya. Dan kami mau Tuhan juga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bagi saudara kami yang menyaksikan program ini yang belum terima Yesus, kami percaya anugerah-Mu menyertai kami semua. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jika Anda percaya bahwa, saudaraku, Tuhan mau kita menggenapi rencananya, ayo coba katakan, saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Saudara sekalian, jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, Anda pencet jempolnya, like-nya sekarang juga, dan Anda share pada teman-teman, dan saudara sekalian komen yang baik. Dan hari Jumat minggu ini, jam 7 malam waktu Indonesia, saya akan sampaikan dalam Mezbah Mujizat sebuah tema nubuatan Alkitab bagi Liga Arab. Kita akan belajar dari Alkitab bagaimana nanti hubungan dunia Arab dengan Israel. Saya yakin akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Dan saudara sekalian, kita juga besok jam 7 malam waktu Jakarta akan dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Michael Panjaitan, dan juga Kamis jam 7 malam ada pujian penyembahan, serta hari Minggu, setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, dari gereja Bethany Miracle Center, baik jam 6.50 malam sore waktu Jakarta, dan juga jam 8.50 malam waktu Jakarta. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Jadilah orang yang makin cerdas, karena kita juga mau bergaul dengan mereka yang lebih cerdas. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Biarlah shalom Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti dan menyaksikan alasan-alasan terkait Amerika Serikat yang selalu memihak bangsa Israel. Pastor Lukas Kusuma juga sudah memberikan ayat-ayat pendukung tentang poin-poin yang disampaikan, agar setiap kita dapat memahami dan setiap kita semakin bertambah wawasannya terkait dengan hubungan Amerika Israel. Satu hal, melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita sebagai orang percaya teruslah berada di posisi yang benar dan teruslah memihak yang benar, karena orang yang berada di dalam kebenaran itu akan selalu diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya video ini menjadi berkat tersendiri bagi kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.